Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur yang tiada henti kita panjatkan kehadiran Rabb kita Allah Jalla wa Ala atas segala inayah, hidayah, petunjuk, taufik, kebaikan dan karunia-karunia-Nya Rabbul Alamin. Dalam kondisi yang nampak kurang baik ini, kita masih berkumpul di rumah Allah, menunaikan faridah Allah, salat maghrib berjamaah, sembari duduk wantidharu as-salati ba'da as-salat, menunggu tibanya salat selanjutnya, berzikir kepada Allah, mempelajari ilmunya Allah, hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Rabbnya, yaitu menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nikmat cahaya dari Allah yang luar biasa. Di antara menariknya jamaah kaum muslimin yang dibacakan oleh imam kita tadi di rakaat kedua, surat yang sangat pendek, Wadduha. Ad-duha itu kinayah dari cahaya setelah kegelapan. Wal laili idza saja, gelap itu sudah berlalu. Umat ini umat Wadduha. Kegelapan itu berlalu jemaah. Kesedihan itu akan berlalu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan kita tidak pernah membiarkan kita. Tuhan kita tidak pernah mensia-siakan kita. Tuhan kita juga tidak pernah membenci kita. Kita ini umat Wadduha. Dalam kondisi seperti ini jamaah kaum muslimin, optimisme yang diajarkan Ad-duha itu harus kita tanamkan pada diri kita dan jamaah kaum muslimin. Ada kebaikan setelah ini. Ada yang menanti kita dari kebaikan Allah. Yang kadang-kala kita tidak tahu apa kebaikan itu, tapi Rabbul Alamin yang Maha Latif, Al-Latif, yang lembut, yang kelembutannya Allah Rabbul Alamin itu tidak pernah berada dalam sangkaan makhluknya, tidak bisa diperkirakan dan diprediksi oleh makhluknya. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau berbicara zaman fitnah, maka solusi terbaik di zaman fitnah itu surah Al-Kahfi. Apa solusi di zaman fitnah dalam Quran surah Al-Kahfi? Para mufassirin mengatakan itu satu-satunya surah
di dalam Al-Quran yang kata kerjanya lebih banyak dibandingkan surah-surah lainnya. Di zaman fitnah itu hendaknya kita menahan diri kita berbicara, menahan tangan kita menulis, tapi jadikan anggota tubuh Anda terus melakukan kebaikan. Ubud di ubud. Kebaikan yang sedang kita lakukan lanjutkan. Yang berpotensi mendatangkan kemudaratan untuk umat Muhammad itu tahan diri kita. Kita umat wadduha, ada cahaya setelah hilangnya kegelapan. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, di antara cahaya itu cahaya ilmu yang tidak boleh patah. Pendidikan tauhid dan ibadah yang tidak boleh berhenti. Karena sejatinya itu penggerak sejati untuk iman seorang mukmin. Ketika tauhid itu menyinari hati seorang yang beriman, maka segala keburukan, syubhat dan syahwat itu akan lenyap dengan cahaya tauhid di dalam kita. Dengan izin Allah, jemaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kajian tauhid kita fi dhawi aqidati al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tauhid yang berlandaskan akidahnya al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bab yang sedang kita kaji jamaah kaum muslimin, bab yang penting dipahami oleh setiap orang beriman. Ma yantafi bihil mayyitu ba'da mautih. Apa yang bisa bermanfaat untuk si mayit setelah kematian. Sedikit sudah kita uraikan di pertemuan sebelumnya, yaitu ayat Al-Quranul Karim, Quran Surat An-Najm ayat 40. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Anak Adam itu tidak mendapatkan balasan apapun selain apa yang dia kerjakan. Ini jadi kaidah pertama ketika kita berbicara tentang apa yang bisa kita ambil manfaat setelah kematian. Yang Anda punya itu cuma amal kita sendiri. Beramal di ayyamil haraj seperti ini, hari yang sulit, zaman fitnah, beramal dilipat gandakan kebaikan kita. Di saat hari seperti ini, ada yang menahan hartanya dari kaum muslimin karena kekhawatiran dia terhadap kondisi. Tapi ada yang melapangkan tangannya memberikan hartanya untuk kaum muslimin. Allah berkata, itu yang tersisa jemaah. Wan naru aqrabu ilaikum min syiraki na'likum. Wasiat Rasul. Neraka itu lebih dekat dengan kalian dibandingkan tali sandal kalian. Tali sandal Pak yang bisa kita sentuh. Neraka jauh lebih dekat dari itu kata Rasul. Yang menghalangi kita dari nerakanya Allah itu cuma dicabut ruh. Dan ruh itu bisa dicabut kapan saja. Wal jannatu aqrabu ilaikum min syiraqina. Surga kalian juga lebih dekat untuk kalian kata Allah daripada tali sandal kalian.
Apa yang menghalangi kita masuk surga? Kalau kita orang yang beramal saleh, cuma dicabut ruh, dan kita tidak tahu kapan ruh itu dicabut. Beramal. Karena yang tersisa bagi kita dalam hadis muttafaqun alaih, yatba al-mayyitu, mayit itu akan diikuti oleh 3 perkara dari hidupnya. Harta ikut ke kubur, cuma sebatas ke kubur. Mobil yang mengantar kita sampai ke kubur kita, barangkali itu hasil jerih payah seumur hidup itu. Diintar kitanya, kubur tadi, sampai di kubur dia berhenti. Anak istri yang kita banting tulang untuk mereka seumur hidup kita, mereka antar kita kata Rasul sampai ke kubur. Fayarji isnaini wa yabqa wahid. Yarji kata Rasul, 3 yang antar, amalnya, hartanya, anak istrinya. Kembali dari kuburan, harta dengan anak istrinya. Yang tinggal cuma amal. Yang menemani kita cuma amal. Dalam hadis yang sudah kita kaji sebelumnya, datang sosok dengan wajah yang rupawan. Kita bergembira dengan kedatangannya dalam kubur kita. Man anta wa ma ajmala suratuk. Kamu siapa? Kok rupawan sekali wajahmu? Rupanya dia memperkenalkan dirinya sebagai amal saleh, yang selama kita hidup kita lakukan amal saleh. Atau sebaliknya, wajah yang seram, yang gelap, yang kita ingkari kedatangannya. Dan dia amal buruk, bukan kita jamaah. Amal baik mengikuti kita dalam kubur, amal buruk juga mengikuti kita dalam kubur. Di situ kita berhadapan dengan firman Allah, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Kita cuma dapat apa yang kita lakukan. Berharap apa? Sering putus asa kita. Dalam hidup pun ketika harapan kita gantung dengan makhluk, kecewa. Jangan jadikan kita kecewa dalam kubur kita dengan harapan yang kita gantungkan kepada makhluk. Analima utuh, ingkata amal. Siapkan amal. Siapkan amal kebaikan yang mampu menolong kita di hari kebangkitan. Harus sepak aja baju, harus banyak. Masari'u ila maghfirat min rabbikum, berlomba-lomba untuk pengampunan Tuhan kalian. Wasabiqu, dalam kebaikan tidak ada satupun perintah Al-Quran itu yang memiliki makna boleh berpelan-pelan, jut baju, buyuk lumah, bersegera, berlomba, lari, fafirru ilallah. Kalau untuk Allah justru kita disuruh firru, lari untuk Allah, lari cari Allah. Kalau untuk dunia yang akan kita tinggalkan, Allah cuma mengatakan famshu, jalan. Kamu cari rezeki, jalan. Ketika berbicara untuk Allah, firru. Firru itu seperti pengembala yang memukul piring atau memukul besi, mengeluarkan suara yang nyaring. Lembu dan sapi itu lari, itu firar. Firru, dia lari tanpa dia menyadari apa yang terjadi. Lari kencang. Kita butuh al-firar ilallah rabbul alamin. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, ayat yang kita kaji, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada yang didapati oleh seorang
anak Adam itu kecuali apa yang dia usahakan. Ini ayat ini yang menjadi polemik utama, dasar dari khilaf para ulama. Adakah amal saleh yang dilakukan oleh orang lain dan bisa bermanfaat untuk si mayit yang lain? Itu kan pembahasan kita tentang itu. Karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau kita merujuk ke kitab Al-Um dan kita sedang mengkaji akidahnya, beliau berulang kali ketika menafikan, enggak ada. Yang ada cuma haji, kata beliau. Kalau doa ijma' kaum muslimin, kalau sedekah ijma' kaum muslimin, selain itu tidak ada satu pun amal saleh yang dilakukan oleh orang lain dan bisa bermanfaat untuk si mayit. Nggak ada. Itu berulang kali nanti kita baca Imam Syafi'i menukilkan pernyataannya di dalam kitab Al-Um. Lain masakuhan terubah. Nanti kita pelajari juga apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Nawawi terhadap Sahih Muslim, Al-Minhaj, menguatkan pernyataan Asy-Syafi'i, dan itu mazhab Syafi'i utama. Lain hal yang selama ini kita dakwakan itu sampai kalau menurut pernyataan Imam Syafi'i itu tidak sampai. Dalilnya apa tadi? Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Kita harus bersikap ilmiah karena ini pembahasan ilmiah, bersumberkan dalil, argumentasi dalil, istinbat dari ayat, istinbat dari hadis. Walaupun kadang-kadang kita berpikir ini menguntungkan sesuai dengan pandangan saya, tapi tetap kita katakan berdalil dengan ayat An-Najm 40 seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, kita tetap mengatakan itu bukan dalil pada tempatnya. Sudah kita jabarkan di pertemuan sebelumnya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan sungguh an itu seharusnya dalam bahasa Arab ya anna mukhaffafah min ats-tsaqil. Tasydid di situ. Artinya sesungguhnya. Tapi dalam tradisi Arab ada satu ungkapan yang sering disebutkan, itu diringankan supaya tidak berat lisannya ketika menyebutkan. Coba bayangkan kalau saya mengatakan wa annahu laisa lil insani, berat coba. Tapi ketika bunyi ayatnya wa an laisa lil insani, annahu itu dihilangkan, jadi ringan. Tapi orang yang paham bahasa Arab paham itu. Ini namanya mukhaffafah min ats-tsaqilah, artinya dan sesungguhnya. Tidak ada yang didapati oleh seseorang itu kecuali apa yang dia usahakan. Ini dan Pak, dan kata sambung. Bahasa Arab harful ataf tersambung dengan kalimat sebelumnya. Wa alla taziru waziratun wizra ukhra. Orang itu tidak akan dibebani dengan dosa orang lain. Dan untuk orang itu apa yang dia usahakan. Ini berbicara tentang dosa. Bukan berbicara tentang perkara kebaikan. Jadi saya katakan itu bukan pada tempatnya. Berbicara tentang dosa, bukan berbicara tentang kebaikan. Karena kalau kita berbicara tentang kebaikan, ini yang sering dikeluhkan atau dikontradiksikan. Dibuat ayat ini bertentangan dengan banyak ayat yang lain. Kalau kebaikan itu dilipat gandakan.
fayudha'if lahu adha'afan katsir. Allah melipat gandakan dengan lipatan yang banyak. Kita buat satu kebaikan dikali 10, dikali 700, dikali 7.000. Ada hadisnya itu. Padahal Allah mengatakan tadi, dia cuma mendapatkan apa yang dia lakukan. Maka kita katakan ini bukan berbicara tentang kebaikan. Kalau berbicara tentang kebaikan, Allah bersikap dengan fadlunya, kemurahannya, kasih sayang. Tapi kalau berbicara keburukan, Allah bersikap dengan adlunya, keadilannya. Satu yang kamu lakukan, satu dosa. Tapi ketika kebaikan satu kamu lakukan, dilipat gandakan. Itu kemurahan Allah. Jadi ayat ini kita katakan berbicara tentang adlullah. Maka nanti kalau kita kaji itu banyak para ulama mempertanyakan itu. Salah satu di antara riwayat yang dinukilkan oleh Imam Zahabi itu kisahnya Abdurrahman ibnu Tahir, wali kota Kufah, yang bertanya kepada seorang ulama, Husain ibn al-Fadl. Dulu para pemimpin itu duduk di majelis ilmu, paham mereka Quran, paham hadis. Dia mengangkat tangannya bertanya, wahai imam, ada 3 ayat dalam Al-Quran aku tidak paham itu. Lepo ayat tagah nang fung. Nyatanya artai kata tanya mbak gue, apa Quran mana mufung? Nyonya hana mufung fil lepo ayat tagah. Kalau begitu rakyatnya, pemimpinnya, bagaimana dengan orang alim? Apa ayat itu? Beliau mengatakan, Allah mengatakan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Orang itu cuma mendapatkan apa yang dia usahakan. Tapi dalam ayat yang lain Allah mengatakan fayudha'ifa lahu. Allah melipat gandakan. Kok tidak mendapatkan apa yang dia lakukan? Rupanya ini menjadi satu hal yang kontradiksi kepada Abdurrahman ibn Zaid. Maka dijelaskan itu, kalau keburukan Allah bersikap dengan keadilannya, al-adlu ilahi. Di hari kiamat kita tidak punya hujjah di hadapan Allah. Ketika timbangan amal kita ditimbang, akidah kita mengatakan yang ditimbang itu 3 perkara, bukan cuma amal. Buku catatannya ditimbang, amalnya ditimbang, berat badannya juga ditimbang. Itu akidah Ahlussunnah berdasarkan hadis dari baginda Rasul. Nah, kira-kira akan lebih dimangan ikan jempur juga. Ini timbangan. Tapi yang berlaku timbangan badan itu timbangan amal. Ditimbang buku, ditimbang amal, ditimbang badan. Ketika Allah melihat itu keburukan, maka Allah bersikap dengan keadilannya. Adil Allah. Tapi ketika Allah melihat itu kebaikan, Allah bersikap dengan kemurahannya, dikali lipat. Faliyahulillah, celaka kata Imam Ibnu Mas'ud, celaka. 3 kali beliau lagi, celaka dia. Siapa yang celaka wahai Imam? Ketika ditimbang amalnya, rupanya yang dikali 1 ini keburukan lebih banyak dibandingkan yang dikali 10. Ada 2 yang kerja di kita. Yang satu kita gaji 1 juta, yang satu kita gaji 10 juta. Akhir bulan ketika kita tanya, rupanya yang
1 juta ini lebih banyak uangnya dibandingkan yang digaji 10 juta. Celaka orang seperti itu. Keburukannya 10 kali lebih banyak dibandingkan kebaikan. Jadi kalau keburukan, Allah bersikap dengan adil. Tapi kalau kebaikan, Allah bersikap dengan kemurahan. Maka minta kemurahan Allah. La yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amalihi. Kalian tidak mungkin masuk surga dengan amal kalian. Para sahabat terkejut, ini berarti kita beramal selama ini, kita nggak bisa masuk surga dengan amal kita. Wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau? Rasul mengatakan, wala ana, aku juga tidak bisa masuk surga dengan amal. Illa ayyatagamadi Allah birahmati, kecuali Allah menyentuhku dengan rahmat. Nggak sebanding, Pak. Amal kita itu nggak sebanding, tapi amal itu sebab kita masuk surga. Yang menjadikan kita masuk surga kemurahan Allah. Wa fadlullahi yu'tihi man yasha. Rupanya satu konsep fadlullah, kemurahan Allah. Kemurahan Allah itu terserah Allah. Allah kasih siapa yang Allah kehendaki. Bukan siapa yang paling banyak melakukan, bukan siapa yang ini. Allah punya standarnya, memberikan kemurahannya kepada hambanya, siapa yang dia pilih, siapa yang dia kehendaki. Maka kita minta fadlullah. Rasul tidak punya kewenangan itu. Rasul nggak bisa membuat kita masuk surga, nggak bisa Rasulullah. Rasul cuma mengajarkan kita, ini jalan, kalau kamu ikuti jalan ini kamu masuk surga. Tapi Rasul bisa memasukkan kita juga, nggak bisa. Itu bukan kewenangannya Rasulullah. Maka nanti pelajari hadis Ibnu Majah. Ketika Rabi'ah Ibnul Ka'ab, dia pembantunya baginda Rasul, membantu Rasulullah. Akhadtu lahu wudu'ahu wa hajatahu, atau qadaitu lahu hajatahu. Aku ambil air wudunya Rasulullah, aku siapkan kebutuhannya Rasulullah. Ini tradisi Rasulullah, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin. Kalau ada orang melakukan satu kebaikan, Rasul pasti berusaha membalas kebaikan. Tidak pernah mengharap kebaikan dari makhluk. Ini dahsyat sekali. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Itu karakternya salaf, karakternya para sahabat Rasulullah. Tidak mengharap bantuan makhluk. Ibnu Mas'ud menceritakan, kalau salah satu dari kami sudah naik ke untanya, tiba-tiba tongkatnya jatuh ke tanah, dia akan meminta berdoa kepada Allah supaya diberikan dia tenaga dan kekuatan untuk bisa mengambil tongkat itu, dan dia turun tanpa meminta makhluk yang ada di bawah atau di sekitar. Gak ada minta bantuan makhluk. Maka Rasul punya satu sunnah, kalau diberikan untuknya kebaikan, apapun kebaikan itu, pasti Rasul membalas kebaikan itu. Sehingga tidak ada budi atas diri Rasul terhadap sahabatnya. Kalau sekiranya kata Rasul, ada satu orang dari kalian yang punya budi atasku, maka itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq yang lain anak. Ini kan beda dengan kita, Pak. Kita hanya tidak tegala dulu. Semua orang berbudi kepada kita. Mau menyampaikan kebenaran kita nggak berani, Pak. Baru dibantu. Kemarin baru dia bantu. Kemarin baru dia bantu. Maka Rasul itu bertanya ke Rabi'ah yang sedang membantu kebutuhan rumah tangganya. Salni ya Rabi'ah, minta kepadaku.
Apa kata Rabi'ah? As'aluka ya Rasulullah murafaqataka fil jannah. Aku minta bisa membarengimu di dalam surga. Aku minta supaya bisa masuk surga bersamamu di surgamu. Jangan engkau Nabi Allah di level berapa, di derajat berapa, saya di bawah, tapi mau masuk surga dengan Rasulullah. Langsung dengan Rasulullah, satu surga dengan Rasulullah. Apa Rasul bisa memasukkan Rabi'ah? Tidak. Kalau Rasul bisa, Rasul akan mengatakannya mudahnya. Kunci dibaca dulu. Ini yang sering tunggu-tunggu kita, ini pembahasan kita sebelumnya. Al-ghulu bisalihin. Bergulu, berlebihan terhadap orang saleh. Kita berpikir surga di tangan mereka. Nyo nemar ijab putihnya, sehingga huruf kiamat, yang lagi nyo ketemu surga di likur lu mendung. Mat jamaah ijab putih. Nggak ada apa. Kunci surga di tangan Rasul, tapi beliau tidak bisa memasukkan dengan kewenangannya kaum muslimin ke dalam surga. Maka beliau mengatakan ke Rabi'ah, apa yang beliau katakan? Coba simak hadisnya. Baginda Rasul mengatakan, sampailah, minta yang lain kayaknya. Itu bukan kemampuanku, itu bukan kewenanganku. Huwadaka ya Nabi Allah. Nggak ada permintaan lain ya Nabi Allah. Yang aku minta tetap itu. Apa kata Rasul? A'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau memang itu permintaanmu, maka kamu harus banyak bersujud. Ibadah kerau. Rasul cuma kasih petunjuk, banyak sujud. Kalau mau masuk surga denganku di tempat surgaku, maka kamu harus memperbanyak sujud. Ini jamaah Allah muslimin. Kalau sekiranya kata Rasul punya kewenangan untuk itu, maka sungguh kewenangan itu akan diberikan untuk Fatimah anaknya, untuk Aisyah putrinya, untuk Khadijah istrinya. Tapi Rasul tidak punya kewenangan itu, apalagi selain Rasulullah. Amal. Jadi kembali jamaah kaum muslimin, Allah bersikap dengan hambanya dengan keadilan atau kemurahan. Yang masuk ke dalam neraka, dia tidak bisa memprotes Allah Rabbul Alamin. Ya Allah, kenapa engkau masukkan kami ke neraka? Sedangkan si fulan engkau masukkan dia ke dalam surga. Nggak bisa, Pak. Karena kemurahan itu tidak boleh dipertanyakan. Yang boleh diminta alasan atas ketidakadilan saja. Ini harus kita pahami betul-betul. Kalau sekiranya analoginya, walillahil matsalul a'la, perumpamaan untuk Allah jauh lebih suci, jauh lebih tinggi. Kalau saya punya 2 karyawan, saya janjikan masing-masing yang bekerja akan saya gajikan 1 juta di akhir bulan. Masing-masing saya kasih 1 juta. Tiba-tiba ada 1 karyawan suka-suka saya tambah 3 juta lagi. Bisa tidak yang dapat 1 juta protes? Gak bisa. Karena saya adil. Anda kerja dapat 1 juta, begitu akad perjanjian. Kemurahan saya menambah 3 juta untuk 1 orang. Itu kemurahan, tidak bisa dipertanyakan. Itu yang berlaku dengan kemurahan Allah. Minta kemurahan Allah, minta rahmat Allah. Minta, selalu minta. Kita butuh kemurahan atau fadlullah. Kalau mengandalkan amal, kita usahakan yang terbaik. Tanpa rahmat dan kasih sayang itu tidak cukup.
Bagaimana bisa, kata Imam Ahmad dalam satu syairnya, bagaimana syukurku itu bisa menandingi nikmat Tuhanku kalau sekiranya kemampuan aku bersyukur itu pun nikmat yang harus aku syukuri. Nikmat Allah kita syukur itu nggak sebanding, karena kemampuan kita bersyukur itu juga nikmat baru yang harus kita syukur. Maka minta rahmat Allah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata ibnu Adam, dalam satu riwayat al-insan, inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, terputus semua amal kecuali 3 saja. Yang 3 ini ditulis Pak, yang bisa membuat amal kita tersambung walaupun ruh kita sudah tidak bersamai kita dalam barzakh. Apa itu? Sedekah jariyah, wakaf. Wakaf itu habsul ain wa isbalu al-manfaat, menahan barangnya dan manfaatnya berkelanjutan, pahalanya terus mengalir. Ini kesadaran kaum muslimin kurang dalam hal ini. Dulu kita bangga itu, ya pulang kampung dibawa sama orang tua saya itu, beliau menampakkan ini cuma untuk memotivasi. Dengan bangganya bisa menunjuk itu wakaf orang tua kita, ini wakaf orang tua kita, masjid ini wakaf orang tua kita, pemakaman ini wakaf orang tua kita, ini madrasah ini wakaf orang tua kita. Tapi hari ini untuk masjid saja tanah harus dibeli, untuk bangun sekolah Islam tanah harus kita beli, untuk semuanya tanah harus kita beli, bangunan harus kita beli. Tiba-tiba datang wali mengatakan, "Maitha Ustaz, ini jamaah muslim, sedekah jariyah, awaladun salihun yad'u," anak yang saleh. Ada 2 penafsiran kata para ulama, anak saleh yang mendoakan. Yang diterima cuma doa anak saleh. Kalau yang mendoakan bukan anak saleh, tidak diterima. Atau penafsiran kedua, kalau anakmu tidak saleh, mana mungkin dia sempat mendoakan orang tua. Dalam 2 penafsiran itu kita butuh untuk anak saleh. Penting. Au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Baik jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala, nanti akan kita lanjutkan dengan izin Allah membacakan apa pernyataan al-Imam Asy-Syafi'i atau yang dinukilkan oleh para imam-imam madhab Asy-Syafi'i yang muktamad tentang perihal amal-amal yang bermanfaat kepada si mayit setelah kematiannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.